لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad fil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya, Paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar menjalankan segala perintah beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah mensiarkan, mengagungkan, mengamalkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Waktu berlalu terasa cepat. Hari ini kita sudah berada di hari yang ketujuh, di bulan yang ketujuh, yaitu bulan Rajab, bulannya Allah, tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 di bulan Januari tahun 2024. Secara johir, secara kasat mata, secara hitungan al-jabar, usia kita bertambah dari usia tahun-tahun sebelumnya. Namun hakikatnya, sebenarnya, sesungguhnya adalah usia kita semakin berkurang dari usia yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan oleh Allah semenjak kita berusia 120 hari dalam kandungan ibu kita. Kalau Allah umpama saat itu umur kita oleh Allah ditetapkan 60 tahun, kalau sekarang kita sudah berumur 59 tahun, 11 bulan 29 hari, berarti jatah hidup kita di alam dunia yang fana ini tinggal 1 hari lagi. Dan kita tidak pernah akan tahu sampai kapanpun, dan tidak akan pernah diberitahu oleh siapapun apakah sisa umur kita tinggal 1 tahun lagi, tinggal 1 bulan lagi, tinggal 1 minggu lagi,
tinggal 1 hari lagi, tinggal 1 jam lagi, tinggal 1 menit lagi, bahkan tinggal 1 detik lagi. Kita tidak akan pernah tahu dan tidak pernah akan diberitahu oleh siapapun. Yang penting, yuk kita laksanakan apa yang disabdakan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, "Wahsub nafsaka 'alal mauta." Persiapkan dirimu untuk menghadapi mati, karena yang namanya kematian pasti akan tiba kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bulan Rajab sebagaimana kita tahu adalah bulan di mana pada bulan tersebut secara langsung Nabi kita tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima perintah salat yang 5 waktu, yang asalnya 50 waktu, yaitu yang terjadi dalam peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang menggemparkan dunia, peristiwa yang menakjubkan, peristiwa yang sangat amat luar biasa, yaitu peristiwa diisrokannya dan dimirajkannya paduka alam yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari peristiwa tersebut, beliau secara langsung menerima perintah sholat yang 5 waktu. Hal ini menunjukkan betapa alangkah pentingnya perintah sholat dari perintah-perintah yang lainnya selain perintah menuntut ilmu. Jadi perintah Allah yang paling penting. Yang pertama adalah perintah menuntut ilmu agama, yang kedua adalah perintah sholat. Sholat tidak akan sah tanpa didasari ilmu. Maka perintah mencari ilmu agama sangat penting untuk sahnya ibadah sholat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah mengumpamakan, mengibaratkan perumpamaan pentingnya kedudukan sholat di dalam agama Islam adalah seperti perumpamaan pentingnya kedudukan kepala pada badan. Anggota badan kita yang paling amat terpenting adalah kepala. Walaupun anggota badan yang lainnya penting, namun kepala ini sangat amat penting. Karena jika manusia tidak ada kepalanya, maka tentu seluruh anggota badan yang lainnya tidak akan pernah berfungsi, tidak akan berguna sama sekali. Demikian pula, hal ini menunjukkan bahwa amal-amal ibadah kita yang lainnya, kebaikan-kebaikan kita yang lainnya, amal soleh kita yang lainnya, yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia ini, dari mulai mukallaf sampai mati, itu tidak akan berguna, tidak akan berarti, akan menjadi sia-sia apabila sholat 5 waktunya ditinggalkan. Itu ibarat seperti badan tanpa kepala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya jika orang Islam meninggalkan sholat, itu seperti badan tanpa kepala. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Innama masalu sholati fid din kama sali rosi fil jasad." Sesungguhnya perumpamaan pentingnya kedudukan sholat 5 waktu di dalam agama Islam adalah seperti perumpamaan pentingnya kedudukan kepala pada badan manusia. Maka jangan pernah kita tinggalkan sholat. Sholat adalah merupakan sarana yang paling efektif dan efisien untuk hamba Allah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat, seluruh dosa-dosa kita akan dicuci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Di bulan Rajab ini kita perbanyak istighfar, kita perbanyak sholawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sorga ada sebuah bengawan. Bengawan itu dinamakan bengawan Rajab. Airnya sangat putih, lebih putih daripada warna air susu. Airnya sangat manis, lebih manis daripada madu. Airnya sangat segar, lebih segar daripada segarnya salju. Airnya sangat lembut, lebih lembut daripada buih di lautan. Lalu kemudian aku, kata beliau, bertanya kepada malaikat Jibril, "Liman haja ya Jibril?" Untuk apakah bengawan, untuk siapakah bengawan ini ya Jibril? Kemudian beliau menjawab, "Liman shalla alaika fi Rajab." Untuk orang yang selalu memperbanyak membaca sholawat kepada engkau di bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab ini mengandung arti bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk salah satu dari 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 9 At-Taubah juz 10,
ayat 36 Allah telah berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi isnasara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu bihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan dalam ketetapan Allah adalah 12 bulan dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu bihinna anfusakum. Maka lalu kata Allah, janganlah sekali-kali kamu menjolimi diri kamu sendiri di bulan-bulan tersebut. Di antara 12 bulan tersebut ada bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan terseling 5 bulan, yaitu bulan Rajab. Di bulan-bulan ini kita harus memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal kita nanti di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kila telah dikatakan Rajab litathiril badan, wa Sya'bana litathiril qalbi, wa Ramadan litathiril ruh. Bulan Rajab Allah ciptakan sebagai sarana bagi hamba-hamba Allah untuk membersihkan seluruh anggota badannya dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota badannya, baik dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, kedua telinganya, hidungnya, lisannya, kedua tangannya, kedua kakinya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, adalah sebagai sarana bagi hamba Allah untuk membersihkan hatinya dari berbagai macam sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati, seperti sifat takabur, sifat sombong, kemudian sifat ujub, membanggakan dirinya sendiri, kemudian sifat riya, melakukan kebaikan mengharap pujian dari manusia, kemudian sifat hasud, sifat iri hati, sifat dengki, dan sifat-sifat tercela yang lainnya hendaklah dibersihkan di bulan Rasulullah SAW, yaitu bulan Sya'ban. Dan bulan Ramadan adalah sebagai sarana bagi hamba-hamba Allah untuk mensucikan ruhnya selama 3 bulan berturut-turut, dimulai dari bulan Rajab, bulannya Allah, kemudian bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, kemudian bulan Ramadan, bulannya umat Rasulullah. Maka hendaklah kita terus untuk tetap komitmen konsisten, berlomba-lomba dalam mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, supaya kita kembali fitrah, supaya kita kembali suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa qala ba'dul hukama, telah berkata sebahagian para ulama hukama, inna Rajaba lil istighfar minal junub, wa Sya'bana li islahil qalbi minal uyub, wa Ramadana li tanwiril qulub, wa lailatal qadri li taqarrubi ilallahi ta'ala azza wa jalla. Dikatakan oleh sebahagian para ulama ahli agama bahwa sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan istighfar dari berbagai macam dosa. Maka hendaklah kita selama kita hidup di bulan Rajab beristighfar setiap hari minimal 100 kali dan digabungkan dengan tasbih. Subhanallahil hayyil qayyum, astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Kita baca tasbih dan istighfar ini tiap hari 100 kali dari mulai tanggal 1 Rajab hingga tanggal 10 Rajab. Itu fase pertama. Kemudian kita baca subhanallahil ahadis samad, astagfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahimah. Kita baca tasbih dan istighfar ini setiap hari 100 kali dari mulai tanggal 11 Rajab hingga tanggal 20 Rajab. Ini fase yang kedua. Masuk fase yang ketiga, dari mulai tanggal 21 Rajab hingga tanggal 30 Rajab kita baca lagi tasbih dan istighfarnya tiap hari 100 kali, yaitu subhanallahi raub, astagfirullahaladzim, innahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah tasbih, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah sedekah di bulan Rajab, bulannya Allah. Satu amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab ini, Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat ganda. Berbeda dengan perlipat gandaan pahala yang kita lakukan dari bulan-bulan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab tahun depan, bulan Rajab tahun yang akan datang, kita belum ada jaminan masih bisa hidup di bulan Rajab tahun yang akan datang. Maka ketika kita oleh Allah saat ini dikasih kesempatan bisa hidup di bulan Rajab tahun ini, manfaatkan secara efektif, efisien, sebaik-baiknya. Terus berlomba-lomba dalam meraih berbagai macam kemuliaan, pahala-pahala besar yang Allah janjikan, yang Allah sediakan di bulannya Allah, bulan Rajab yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kemudian bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, adalah litathiril qalbi minal uyub, untuk membersihkan hati dari berbagai macam aib-aib yang ada di dalam hati kita, dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Keluarkan di dalam hati, bersihkan di dalam hati dengan banyak memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh di bulan Rajab ini. Kemudian bulan Ramadan adalah litanwiril qulub, untuk menerangkan hati kita. Selama 1 bulan di bulan Rajab kita berusaha membersihkan seluruh anggota badan kita dari berbagai macam perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Kemudian masuk bulan Sya'ban, kita berusaha membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dan masuk bulan Ramadan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menerangkan hati kita. Maka datanglah Lailatul Qadar, anna Lailatul Qadri litaqarrubi Allah Ta'ala, bahwasanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang apabila kita melakukan ibadah di dalamnya sama dengan melakukan ibadah 1000 bulan, sama dengan 83 tahun, adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Demikian firman Allah dalam Al-Quran, surah yang ketiga Ali Imran, juz yang keempat ayat 133. Allah berfirman, hendaklah kalian bersegera menuju ampunan Tuhan kalian, menuju sorganya, dengan cara beriman, beragama Islam, dengan cara beramal soleh, melakukan berbagai macam amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Hendaklah kita tetap komitmen, konsisten untuk tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Yuk kita raih keselamatan, kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwal ilah madarukul di sa'adah. Karena takwa kepada Allah adalah kunci untuk membuka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.